Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait mata kuliah manajemen proyek konstruksi, di mana mata kuliah ini diampu langsung oleh Ibu Riani Pratiwi, STMT. Materi yang akan saya berikan berupa ringkasan yang telah disampaikan oleh Bapak Des Indri Prihantoni, STM PPM, IPM, tentang manajemen biaya dan waktu konstruksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idham Hafiz, NIM D10111818124. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama ialah 7 masalah sengketa konstruksi. Data ini diambil langsung dari Direktorat Permasalahan Hukum LKPP, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi, lembaga ini berfungsi sebagai mengatur pelelangan di Indonesia atau menentukan aturan-aturan yang mengatur pelelangan di Indonesia. LKPP melalui Direktorat Permasalahan Hukum sudah mengidentifikasi masalah-masalah sengketa kontrak konstruksi atau sengketa kontrak secara umum. Masalah yang pertama ialah pemutusan kontrak atau wan prestasi. Masalah yang kedua ialah perubahan kontrak. Kemudian masalah yang ketiga ialah daftar hitam, yaitu adanya rekaman kontraktor atau konsultan yang masuk ke dalam daftar hitam. Biasanya yang dimasukkan dalam daftar hitam ini ialah kontraktor, konsultan, atau penyedia jasa yang mengalami pemutusan kontrak. Maka dia akan dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun. Nah, maksudnya para kontraktor, konsultan, atau penyedia jasa yang terkena daftar hitam itu tidak mendapat atau tidak boleh bekerja selama 2 tahun ke depan. Namun beberapa hal tersebut dapat disanggah oleh kontraktor, konsultan, atau penyedia jasa dengan beberapa bukti yang akan ditunjukkannya. Kemudian masalah selanjutnya ialah uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan, di mana masalah ini berkaitan dengan uang muka dan pembayaran. Ini sudah berkaitan dengan uang, berkaitan dengan uang muka yang tidak dibayar atau kontrak yang tidak punya uang muka, atau ada pekerja yang mendapatkan prestasi tetapi tidak dibayarkan. Kemudian yang kelima ada pemberian sanksi. Nah, pemberian sanksi ini biasanya diakibatkan oleh keterlambatan atau karena kesalahan kerja. Kemudian masalah yang keenam adalah keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Nah, pada keadaan kahar ini, seperti yang kita alami saat ini, yaitu bencana sosial COVID-19, nah mungkin ada sebagian pekerjaan yang dihentikan oleh kesepakatan kedua belah pihak, di mana alasan-alasan tertentu yang dapat membuat kedua belah pihak memberhentikan pekerjaan tersebut. Nah, karena keadaan yang kahar itu pula. Kemudian masalah yang ketujuh ialah penyesuaian harga. Terjadinya fluktuasi harga di pasaran itu tidak bisa dielakkan atau tidak bisa ditiadakan dalam proyek konstruksi, di mana harga menunjukkan kenaikan atau penurunan yang tidak konstan. Nah, hal ini membuat pihak penyedia jasa yang telah melakukan kontrak dengan menetapkan harga-harga yang telah ditetapkan, tetapi terjadi fluktuasi terhadap harga yang telah ditetapkan. Nah, pada saat itu pula penyedia jasa tersebut meminta penyesuaian harga
tetapi ditolak karena ada beberapa alasan tertentu. Nah, kondisi inilah yang membuat sengketa konstruksi itu terjadi. Jadi, jika kita lihat pada 7 masalah ini, sebagian besar itu berhubungan dengan pembayaran. Nah, ini wajar dikarenakan suatu pemilik ingin memiliki suatu produk konstruksi. Nah, jadi bagi penyedia jasa itu dia memberikan barang itu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Artinya, biaya itu bisa dikendalikan bagi pengguna jasa yang berusaha membeli barang dengan harga semurah mungkin dengan kualitas yang sama atau tinggi. Oleh karena itu, biaya dan waktu merupakan faktor penting dalam mengendalikan suatu proyek. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi, terdapat 3 pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu ada owner, ada konsultan, dan ada kontraktor. Tugas dari ketiga pihak tersebut adalah bagaimana mereka bisa bersama-sama mewujudkan suatu konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi yang sesuai. Jadi, desain dan spesifikasi harus berhubungan erat karena ada desain yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Makanya, tugas dari ketiga pihak tersebut harus relevan untuk menghasilkan suatu produk konstruksi. Nah, pihak yang terkait pertama ialah owner. Owner, pemilik tugasnya adalah membayar pekerjaan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Pemilik dapat tahu syarat kuantitas dan kualitas sudah memenuhi atau belum, yaitu dari konsultan tadi. Terdapat beberapa model dari owner itu sendiri. Yang pertama, surat keputusan. Yang kedua, dokumen kontrak. Yang ketiga, uang. Kemudian pihak yang terkait kedua ialah konsultan. Tugas konsultan ialah membantu pengguna jasa memastikan bahwa suatu desain harus sesuai dengan spesifikasinya. Modal yang harus dimiliki oleh konsultan ini, yang pertama, dokumen kontrak. Yang kedua, kewenangan, maksudnya menerima atau menolak pekerjaan. Yang ketiga, kompetensi. Kemudian pihak yang terkait ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan ialah kontraktor. Nah, tugas kontraktor ialah menerjemahkan desain yang telah dibuat, disesuaikan dengan spesifikasi. Kontraktor, keahliannya yang dituntut dari kontraktor adalah kemampuannya untuk meramu komponen penting. Yaitu terdapat 5 komponen penting, yaitu peralatan, bahan, tenaga kerja atau SDM, metode, kondisi lapangan, dan waktu. Modalnya adalah diberikan dokumen kontrak, kemudian diberikan uang, dan memiliki kompetensi. Harus memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian di sini kita membahas PPB, SID, RA, KOM. Nah, maksudnya apa? PPB, Perencanaan Umum Pemrograman Budget. SID, Survei Investigasi Desain. Nah, kita lihat terdapat siklus di sini yang dimulai pada perencanaan umum. Kemudian selanjutnya ke pemrograman. Selanjutnya ia mengarah ke penganggaran. Nah, pada penganggaran ini dihasilkan DIPA. Kemudian ada KAK pada survei dan investigasi yang menghasilkan data desain dan risiko. Kemudian desain yang telah dibuat dibahas kelayakan desainnya. Setelah itu mengarah ke pelaksanaan konstruksi, di mana menghasilkan gambar terbangun
Setelah itu dapat mengoperasikan dan pemeliharaannya. Dari siklus tersebut terdapat beberapa sasaran, yaitu lingkup, mutu, biaya, dan waktu. Kemudian, ikhtisar penanganan kegiatan atau pekerjaan. Nah, pada tahun sebelum penanganan kegiatan pekerjaan dilakukan, tahapan yang pertama dilakukan ialah rencana umum pengadaan. Kemudian, perencanaan teknis. Sebelum masuk ke tahap pelelangan, terjadi proses kaji ulang. Nah, masuk ke tahun penanganan kerja maksud Nah, pada tahun sebelum terjadinya penanganan kegiatan atau pekerjaan, tahapan yang pertama dilakukan ialah rencana umum pengadaan. Setelah itu baru perencanaan teknis. Sebelum masuk ke tahap pelelangan, terjadinya proses kaji ulang. Nah, setelah masuk ke tahun penanganan kegiatan pekerjaan, masuk ke pelelangan dan kemudian tanda tangan kontrak. Nah, pada tanda tangan kontrak ke serah terima lapangan, itu disebut periode persiapan pelaksanaan. Setelah itu, kita masuk ke tahap serah terima sementara pekerjaan, yang bisa disebut periode konstruksi. Setelah itu, kita masuk ke serah terima akhir pekerjaan. Nah, di mana bisa disebut periode pemeliharaan. Kemudian ada pengendalian proyek. Nah, mengapa pengendalian proyek itu diperlukan? Yang pertama, melibatkan interpretasi dari berbagai profesi keahlian. Yang kedua, melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek. Dan yang ketiga, adanya perbedaan persepsi. Nah, inilah mengapa pengendalian proyek itu diperlukan. Kemudian terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek, yaitu ada pengguna jasa, ada penyedia jasa kontraktor, ada penyedia jasa konsultan, pemasok, subkontraktor, institusi keuangan, institusi pemeriksa, institusi pemerintah terkait, tenaga kerja, dan masyarakat. Tujuan pengendalian proyek ini agar sasaran proyek tercapai dengan efektif, efisien, dan tertib. Nah, kemudian ada pengendalian manajemen. Di sini terdapat 3 keterkaitan, yaitu ada scope, budget, dan schedule. Nah, yang pertama jadwal pelaksanaan. Penjadwalan ini bertujuan untuk mengurutkan kegiatan dalam melaksanakan proyek dan setiap bulannya melakukan rekap pekerjaan supaya pekerjaan bekerja seakurat mungkin. Kemudian jadwal keuangan. Itu dibuat dengan jadwal pelaksanaan untuk mengendalikan jadwal keuntungan kita menggunakan kurva S. Dan yang ketiga, ada jadwal produksi peralatan dan bahan. Nah, penjadwalan ini mempengaruhi cash flow karena untuk peralatan dan bahan harus datang pada waktu yang tepat supaya tidak mempengaruhi waktu dan keuangan yang sudah ditentukan. Hal ini berkaitan jika lamanya bahan atau peralatan datang ke lokasi, proyek bisa menambah waktu dan menambah biaya. Karena kita tetap harus memberi gaji dan lain-lain sebagainya. Nah, jika kita rangkum, suatu jadwal kerja penting untuk yang pertama, memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi kegiatan-kegiatan utama.
Yang ketiga, sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan. Yang keempat, mengukur dan melaporkan kemajuan. Yang kelima, sebagai alat untuk pemantauan. Dan yang keenam, sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat dan bahan, serta pengendalian keuangan. Kemudian ada revisi jadwal. Nah, revisi jadwal ini dilakukan apabila yang pertama, kemajuan pekerjaan itu terlalu lambat untuk dapat diselesaikan dalam periode pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, kemajuan pekerjaan jatuh atau akan jatuh lebih lambat dari program yang sedang berjalan. Selain yang disebabkan oleh perubahan kuantitas pekerjaan dalam kontrak, kemudian perpanjangan waktu pelaksanaan dan kekurangan tak terduga dalam ketersediaan personil atau barang yang diakibatkan oleh bencana, epidemik, atau tindakan pemerintah. Kemudian ada kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila yang pertama, dalam periode 1, rencana 0% sampai 70% dari kontrak, realisasi fisik terlambat lebih dari 10% dari rencana saat itu. Kemudian, dalam periode kedua, rencana 70% sampai 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambat lebih dari 5% dari rencana saat itu. Kemudian, rencana 70% sampai 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Kemudian masuk ke analisa jaringan. Analisa jaringan menunjukkan urutan dan waktu setiap kegiatan sehingga dapat diperoleh. Yang pertama, ada jadwal jalur kritis. Kemudian yang kedua, diperoleh jadwal untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kritis dalam seluruh jadwal pelaksanaan. Kemudian, terdapat beberapa manfaat penggunaan analisis jaringan. Yang pertama, kita dapat menganalisa jalur kritis, yaitu kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang kedua, dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang akan timbul jauh sebelum terjadinya sehingga dapat diambil tindakan pencegahan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengadakan perubahan-perubahan sumber daya dan memperhatikan efek terhadap waktu selesainya proyek. Yang keempat, sebagai alat komunikasi yang efektif. Yang kelima, memungkinkan tercapainya penyelenggaraan proyek yang lebih efisien dalam biaya langsung dan penggunaan sumber daya yang optimum. Yang terakhir, dapat dipergunakan untuk memperkirakan efek-efek dari hasil yang dicapai suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana. Pembahasan selanjutnya ialah validasi. Nah, tujuan validasi ialah untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa untuk divalidasi telah sesuai dengan ketentuan kontrak dan ditunjukkan dalam rekaman pengawasan pelaksanaan dan data hasil pengukuran pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat diajukan untuk dibayar. Kemudian di sini terdapat diagram alir prosedur pemeriksaan pengajuan validasi pekerjaan. Nah, dapat dilihat diagram alir prosedur pemeriksaan pengajuan validasi pekerjaan seperti berikut. Yang pertama, menerima pengajuan dari penyedia jasa, kemudian didistribusi oleh SE kepada CI dan QE. Kemudian diperiksa oleh CI serta diperiksa oleh QE. Kemudian catatan dan rekomendasi oleh CI dan QE. Setelah itu dievaluasi oleh SE dan catatan rekomendasi oleh SE. Setelah itu persetujuan direksi. Apabila ditolak, maka kembali lagi ke
menerima pengajuan dari penyedia jasa. Selanjutnya ke tahap berikutnya hingga sampai ke persetujuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen biaya dan waktu konstruksi. Jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.